Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan masih ada beberapa pertanyaan mengenai postingan video tadi siang gitu ya, mengenai denda. Dan juga selain ada pertanyaan, ada pernyataan juga dari salah satu komunitas supporter Persib tertua di Bandung, yang mana sudah memberikan pernyataannya mengenai ya kegiatan away pada saat menghadapi Arema FC gitu teman-teman. Nah ini biar tidak salah paham, sekali lagi punten pisan disimak dari awal sampai akhir video teman-teman, karena tenang saja di sini tidak ada untuk iklan-iklan mengenai yang aneh-aneh gitu ya, dan tidak ada ya pembahasan-pembahasan yang aneh-aneh, melainkan tentang Persib Bandung. Jadi mudah-mudahan ya semuanya teredukasi juga, menerima pesan dari kabar yang betul-betul terjadi gitu ya, tidak kemana-mana beritanya teman-teman. Nah baik, kita langsung mulai saja biar tidak teman-teman juga biar tidak kemana-mana gitu ya, biar tahu akar permasalahannya. Yang pertama yang mengenai denda, katanya Persib Bandung terakhir kena denda hanya 20 juta rupiah pada saat menghadapi Dewa United di laga kandang. Nah ini betul teman-teman, kalau yang terakhir 20 juta rupiah, tapi secara total di putaran kedua ini atau di musim ini saja gitu, itu sudah menerima 170 juta rupiah, plus yang terakhir 20 juta itu sudah termasuk pada saat menghadapi Dewa United. Jadi sudah saya jelaskan di video tadi siang, 170 juta itu sudah ada rinciannya, 25 juta rupiah ketika tandang menghadapi Bali United untuk kehadiran supporter, lalu ditambah lagi 50 juta rupiah untuk penyalaan flare teman-teman. Nah ini jadi pada saat Persib Bandung away ke Bali menghadapi Bali United, ada bobotoh yang hadir dan ada bobotoh yang menyalakan flare. Jadi total denda 75 juta rupiah. Sudah paham ya? Pertama. Denda yang kedua ini pada saat away ke Malang kemarin menghadapi Arema Malang atau Arema FC di Blitar. Ini Persib dengan hadirnya kembali bobotoh ada denda 25 juta rupiah, dan ada denda flare juga, menyalakan flare itu 50 juta rupiah. Jadi totalnya 75 juta rupiah. Berarti total dari Bali dan Malang sudah mengantongi 150 juta rupiah teman-teman, denda yang diberikan ke Persib Bandung. Dan terakhir pada saat menghadapi Dewa United di GBLA, ini ada pelemparan gitu ya, ada pelemparan yang mana itu menyebabkan denda 20 juta rupiah. Nah ini juga besok sepertinya akan terkena lagi denda pada saat menghadapi PSM Makassar kemarin teman-teman, untuk pelemparan gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali ini untuk uangnya diberikan cuma-cuma lah, walaupun kita tahu itu bukan salah dari pemain, bukan salah dari official, bukan salah dari manajemen, tapi segelintir orang gitu yang menyebabkan ya PT PBB yang harus menanggung resikonya. Nah ini juga menjadi pertanyaan, sebetulnya siapa yang melakukan itu. Nah ini pada saat di Bali United ini manajemen sudah melakukan koordinasi ya, makanya ya kita bahas saja teman-teman. Jadi dari koordinasi ini manajemen juga tidak serta-merta menerima dengan denda tersebut, tapi ya memang sudah semua buktinya sudah terkumpul. Jadi untuk prosesnya adalah ketika ada supporter Persib yang ikut away, nah ini dicek dari mulai panpel, ditanya dulu panpel dari tuan rumahnya benar atau tidak gitu ya, lalu perangkat pertandingan benar atau tidak, lalu dikumpulkan buktinya, fotonya dan video gitu ya, lalu laporan kanan, laporan kiri, akhirnya setelah lengkap baru dikirimkan ke manajemen PT PBB, yang mana ya diperlihatkan ini loh buktinya. Jadi ya tidak bisa ngelak lagi, jadi tidak bisa banding teman-teman. Memang ada syarat banding dan ada yang memang tidak boleh dibanding. Nah kalau untuk yang kasus denda ini tidak boleh dibanding teman-teman, karena ya sudah semua buktinya sudah jelas, sudah terang benderang gitu. Ini
pelakunya ada gitu ya, spanduknya ada gitu ya, lalu orangnya ada, dari mulai change-nya juga ada gitu, dan ya apa ya, memang sudah tidak bisa ngelak lagi. Jadi memang tidak boleh banding untuk PT BPB untuk membayarkan denda ini. Nah, ini juga sudah keluar statement dari teman-teman komunitas Viking, yang mana humasnya PVC ini atau humasnya Persib klub ini atau Viking Persib Club, yang mana menyatakan ya kita katanya memang memohon maaf jika ada ya kesalahan yang merugikan daripada Persib Bandung karena kehadiran teman-teman ya supporter ke Malang gitu ya. Namun ya kita juga menghimbau sebetulnya jangan ada flare, jangan ada untuk yang away, tapi kenyataannya memang tidak bisa teman-teman. Jadi ya pernyataan ini memang sudah dikeluarkan, namun ya tidak ada tindak lanjutnya gitu ya. Maksudnya tidak ada tanggung jawab selebihnya, apakah harus patungan antara supporter yang datang away kemarin atau bagaimana. Jadi ya hanya permohonan maaf saja kepada PT PBB katanya, dan ini resmi gitu ya. Jadi kenapa untuk sebagian kemarin komunitas Viking ini away ke Malang itu karena ada undangan juga, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, ini alasan dari mereka teman-teman. Jadi dari teman-teman Viking ini ya karena diundang, karena kita juga ingin mempererat tali silaturahmi, ingin melihatkan kepada publik sepak bola bahwa dulu Bandung dan Malang ini kan sering ribut gitu ya, tidak akur, tapi sekarang bisa akur dan lain sebagainya. Katanya ya itulah alasan-alasan yang memang kenapa sampai dengan away, karena dirasa aman. Tapi ya memang ini untuk regulasi kan masih belum bisa gitu ya, sehingga ya berbeda dengan kenyataannya yang away siapa, yang bayar denda siapa gitu ya teman-teman. Punten pisan, bukannya berarti menyudutkan salah satu komunitas gitu ya, bukan ke teman-teman juga, namun ya kenyataannya seperti itu gitu. Bahkan ya ketuanya sendiri ikut away gitu. Nah, ini yang mungkin harus ada pembicaraan lebih lanjut lah dengan manajemen juga mungkin ya, ketika diundang untuk silaturahmi juga bagaimana caranya biar menahan diri dulu saja gitu teman-teman. Nah, ini yang mana manajemen Persib sudah mengeluarkan tadi juga statement lebih keras gitu, bahwa akan ada beberapa tindakan susulan jika memang terjadi lagi. Tapi kalau untuk di luar area Bandung, maksudnya ini mungkin ketika away itu ya akan kerjasama saja dengan panpel setempat, dengan berkirim surat elektronik dan lain sebagainya, ya upaya-upaya preventif katanya yang melarang gitu. Nah, ini juga saya tidak bisa bocorkan bagaimana untuk langkah-langkahnya karena itu sifatnya sensitif ya dari manajemen Persib. Tapi yang bisa saya kabarkan bahwa akan ada upaya-upaya baik di penonton away maupun di laga kandang nantinya. Jadi biar tidak ada lagi pelemparan atau tindakan ketika ada terjadi pelemparan, tindakan untuk si pelakunya apa. Nah, ini sedang dibahas di internal manajemen. Jadi ya saya cuma ngingetin jangan diulangin lagi teman-teman, jangan coba-coba lagi. Kalau kemarin katanya pada saat menghadapi PSM ya refleks katanya ada yang melempar, dia refleks karena ya rada-rada emosi melihat pemain-pemain PSM. Nah, ini juga ya nggak tahu lah, namanya alasan kan tetap saja sudah ada tindakannya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon ditahan saja apapun bentuknya gitu ya. Nah, ini juga menyangkut untuk persiapan selanjutnya. Persib Bandung juga alhamdulillah untuk Maklok sudah dinyatakan tidak terlalu parah katanya untuk hamstringnya, sehingga menghadapi PSIS Semarang ya kemungkinan besar masih bisa bermain teman-teman, tinggal melihat hasil akhirnya dulu saja, tapi kemungkinan main katanya ya. Nah, ini juga tidak ada pemain yang memang cedera lain kecuali DDS sampai dengan ya sekarang masih terus diobservasi, dilihat oleh visionya, oleh Geraldo gitu ya. Kalau memang siap ya dinyatakan siap juga bermain untuk PSIS teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah, ini juga manajemen sedang mengatur bagaimana ya masalah eksternal biar tidak mengganggu keadaan internal Persib Bandung yang mana sedang bagus-bagusnya mengejar back to back juara gitu ya. Dan ini juga ya sedikit bocoran teman-teman, karena di media
media sosial ya, karena kemarin tim ibu kota, atau nggak tahu, ibu kota kan sudah pindah ya, tim tetangga lah ya, tim tetangga kan kemarin ditahan draw gitu ya, 2-2. Nah kan ribut tuh banyak nih, entah itu supporter Persib, entah itu memang siapa yang saling balas membalas aksi bully gitu ya. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang harus dibatasi lah, kita harus tahan diri teman-teman, karena mau tidak mau ya kita akan melawat gitu nanti ke Jakarta untuk menghadapi tim tetangga. Nah ini ya kuncinya adalah semakin kita diem, semakin tidak mengganggu ya internal pemain teman-teman, karena mau tidak mau ini tekanan juga ada. Yakin teman-teman, ini tekanan ada untuk para pemain, untuk para supporter juga, yang mana ada apa ya, nantinya ada sesuatu yang makin memperkeruh suasana lah. Jadi mudah-mudahan tidak ada hal apapun gitu ya yang terjadi, baik-baik saja, dikurangi saling membuli di media sosial teman-teman, karena ya manajemen sedang membenahi hal-hal eksternal di luar lapangan hijau. Jadi jangan diperkeruh suasananya, gitu saja mungkin ya. Jadi sekali lagi denda dan untuk himbauan terus kita gaungkan saja yang untuk menjaga momentum agar kita bisa back to back juara teman-teman. Jadi ya manggalah kita dukung manajemen untuk bebenah menghadirkan fasilitas yang luar biasa di masa depan gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.